Yang terhormat Ibu Tri Mulia Pranchika SIP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami ingin mengumpulkan tugas video mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya perkenalkan saya Rin Karani dan rekan saya ada Depa Septiani, Bella Amanda, Nur Adinda, dan Ritan Adalia Ramadanti. Di sini saya memilih menjadi pengusaha skincare. Alasan saya memilih menjadi pengusaha skincare adalah karena saya memiliki minat yang besar terhadap kesehatan dan kecantikan kulit. Saya juga melihat bahwa industri skincare sedang berkembang pesat dan memiliki potensi yang besar untuk menjadi bisnis yang sukses. Saya melalui usaha skincare dengan melakukan riset pasar dan menganalisis kebutuhan konsumen. Saya menemukan bahwa banyak orang mencari produk skincare yang alami, efektif, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menciptakan produk skincare yang menggunakan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan. Dengan memulai menciptakan produk skincare dengan menggunakan bahan-bahan alami untuk menciptakan produk yang efektif dan ramah lingkungan. Setelah menciptakan produk, saya memulai proses pemasaran dengan mempromosikan menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok. Untuk mempromosikan produk, saya juga berinteraksi dengan konsumen. Saya juga melakukan kerjasama dengan beberapa influencer dan blogger kecantikan untuk mempromosikan produk saya. Namun, seperti halnya bisnis lainnya, usaha skincare saya juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya tantangan terbesar adalah persaingan yang sangat pesat di industri skincare. Banyak produk skincare yang sudah ada di pasar dan memiliki reputasi yang baik, sehingga saya harus berusaha keras untuk membedakan produk saya dan menarik perhatian konsumen. Selain itu, saya juga menghadapi tantangan dalam hal regulasi dan keamanan produksi. Saya juga memastikan bahwa produk saya memenuhi standar keamanan dan regulasi yang berlaku, sehingga saya harus melakukan tes dan analisis yang ketat sebelum meluncurkan produk. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, saya tetap optimis dan berusaha keras untuk membuat usaha skincare saya sukses. Saya terus melakukan inovasi dan pengembangan produk serta memperluas jaringan pemasaran dan promosi saya. Oleh karena itu, saya percaya bahwa usaha skincare saya memiliki potensi yang besar untuk menjadi bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Saya akan terus berusaha untuk memperluas dan mengembangkan usaha saya, serta memastikan bahwa produk saya memenuhi standar keamanan dan regulasi yang berlaku. Oke, selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Bella Amanda. Kepada Bella Amanda kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Bella Amanda. Di sini saya lebih memilih sebagai pekerja, yaitu sebagai pekerja BUMN, spesifiknya pada bagian admin pertambangan. Alasan saya lebih memilih sebagai pekerja karena selain karena ini impian saya juga memilih pekerja pasti karena ini memiliki pendapatan yang stabil setiap bulannya. Dan di sini juga saya pasti memiliki waktu kerja dan waktu libur yang spesifik. Saya sebagai pekerja tidak memiliki resiko keuangan yang besar seperti kerugian dan kebangkrutan. Tapi sebelum itu, untuk memulai sebagai pekerja, saya menentukan terlebih dahulu jenis pekerjaan yang akan saya masuki. Dan di sini saya memilih sebagai pekerja BUMN. Nah, untuk memulainya, sudah pasti saya mengecek syarat dan ketentuannya. Setelah itu saya mengikuti tes online, daftar online, dan saya ikut mengikuti tes yang diadakan. Dan yang terakhir, saya pasti menunggu hasil tes yang diumumkan oleh BUMN. Kegagalan dan keberhasilan yang mempengaruhi saya sebagai pekerja, yang pertama kegagalan itu pasti saya ada resiko gagal saat mengikuti tes dikarenakan kurangnya persiapan dan pemahaman materi. Nah, yang mempengaruhi keberhasilannya saat saya memulai sebagai pekerja yaitu jelas karena persiapan dan pemahaman materi saya yang baik serta dukungan keluarga dan motivasi yang tinggi. Oleh karena itu di sini saya lebih memilih sebagai pekerja karena itu lebih menjanjikan. Oke, next. Depa Septiani. Perkenalkan,
nama saya Deva Septiani. Saya memilih menjadi pengusaha, yaitu pengusaha kerupuk kemplang. Kerupuk kemplang merupakan makanan ringan khas Palembang, yaitu banyak peminatnya. Saya memilih pengusaha kerupuk kemplang karena kerupuk kemplang banyak peminatnya di Palembang ini. Dan saya memulai usaha kerupuk kemplang ini dengan pertama yaitu menyiapkan bahan seperti ikan gabus, sagu, dan bahan lainnya. Setelah saya menyiapkan bahan tersebut, lalu saya memproduksikan kerupuk kemplang tersebut. Dan sasaran saya yaitu masyarakat yang tinggal di Kota Palembang. Orang-orang yang saya pekerjakan yaitu orang-orang yang terdekat saya karena mereka bekerja memegang kerupuk kemplang, dan pemasaran saya yaitu di pasar-pasar, dan bahkan saya akan mengirimkan ke luar Kota Palembang. Lalu setelah saya melakukan langkah-langkah tersebut, dengan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam usaha ini adalah yaitu seperti menganalisis peluang yang ada, inovasi dan kreatif, dan harus dengan ilmu yang saya punya. Dan faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam usaha ini seperti tidak teliti dalam menganalisis peluang yang ada, kurang inovatif dan tidak kreatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Adinda. Perkenalkan, nama saya Nur Adinda. Di sini saya memilih bekerja sebagai PNS bagian staf administrasi. Alasan saya memilih pekerjaan PNS ini, yang pertama, PNS itu memiliki jaminan pekerjaan yang stabil dan aman. Yang kedua, dapat menerima gaji dan tunjangan yang kompetitif. Yang ketiga, saya dapat memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir dan meningkatkan kemampuan saya. Yang keempat, PNS ini memiliki jaminan pensiun yang pasti dan aman. Untuk itu, langkah awalnya saya memulainya dengan memahami persyaratan umum untuk menjadi PNS. Mencari informasi lowongan PNS melalui situs web resmi pemerintah. Memilih instansi yang saya minati yaitu bagian staf administrasi. Selanjutnya, mengikuti seleksi dengan mendaftar melalui situs web resmi, mengikuti tes dan wawancaranya. Ada juga faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilannya. Jika faktornya kegagalan, berarti saya tidak memahami persyaratan dan kurangnya persiapan. Dan jika faktornya keberhasilan, berarti saya memahami persyaratan dan memiliki persiapan yang matang. Oke, selanjutnya Saudari Rita Adelia Ramadanti, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Rita Adelia Ramadanti. Saya lebih memilih menjadi pengusaha kue. Alasannya karena ibu saya suka membuat kue. Alasannya dengan ibu saya suka membuat kue. Jadi saya dapat bimbingan, saran teknik, bahan, dan cara memasarkan produk. Dengan saya memilih usaha ini, alasannya juga karena untuk modal awal usaha ini sangat rendah. Saya sudah memiliki peralatan dasar membuat kue di rumah yang biasa dipakai ibu saya. Karena itu dapat mengurangi biaya awal yang signifikan. Keunggulan dari saya menjual kue ini karena resepnya turun-menurun yang dimana memiliki cita rasa unik yang sulit ditiru oleh pesaing. Menjadi pengusaha kue ini juga memiliki potensi pasar yang luas karena kue adalah makanan favorit yang digemari oleh berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Usaha kue ini juga memiliki waktu dan tempat yang fleksibilitas karena dapat menjalankan usaha kue dari rumah, sehingga menghemat biaya sewa tempat dan memberikan waktu yang lebih besar. Usaha kue juga dapat menjadi sarana untuk melestarikan dan mengembangkan resep-resep tradisional. Baik, mungkin itulah penjelasan dari kelompok kami tadi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.